Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nabila Tasya Faira, mahasiswi Universitas Al-Azhar Indonesia, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan mengenai tunarungu nih. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan tunarungu? Tunarungu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seseorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Batasan seseorang dapat dikatakan tunarungu adalah kondisi di mana ketidakmampuan mendengarnya menghambat keberhasilan dalam memproses informasi dengan atau tanpa alat bantu dengar. Sementara, orang yang sulit mendengar masih bisa memproses informasi dengan bantuan alat. Nah, biasanya orang yang mengalami tunarungu ini lebih senang ketika disebut dirinya dengan tuli. Tunarungu adalah istilah medis untuk menggambarkan keterbatasan dari sedangkan orang tuli tidak mau disebut sebagai tunarungu. Hal ini disebabkan oleh pengertian tunarungu sendiri yang mengarah pada kelainan. Oke, ini adalah alat bantu yang digunakan oleh teman-teman tuli ya teman-teman. Kemudian, prevalensi tunarungu di Indonesia. Penduduk yang mengalami gangguan pendengaran di Indonesia terdistribusi dalam beberapa kelompok umur, di mana terbanyak terdapat pada kelompok umur 75 tahun ke atas dengan prevalensi 36,6%, dan kemudian disusul oleh kelompok umur 65-74 tahun sebesar 17,1%. Distribusi penduduk yang mengalami gangguan pendengaran rendah terdapat pada kelompok umur 5-14 tahun dan 15-24 tahun dengan prevalensi yang sama, yaitu masing-masing sebesar 0,8%. Pada tahun 2013, prevalensi yaitu sebesar 0,09%. Prevalensi tertinggi terdapat di Provinsi Maluku dan terendah di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, menurut Bothroyd, klasifikasi ketunarunguan dapat dibagi ke dalam 5 kategori. Kelompok 1 yaitu mild hearing loss atau ketunarunguan ringan. Mereka ini kehilangan 15-30 dB dan daya tangkap terhadap suara percakapan manusia masih normal. Kelompok 2 yaitu moderate hearing loss atau ketunarunguan sedang. Mereka kehilangan 31-60 dB dan daya tangkap terhadap suara percakapannya hanya sebagian saja. Kemudian kelompok 3 yaitu short hearing loss atau ketunarunguan berat. Mereka kehilangan 61-90 dB dan daya tangkap terhadap suara cakapan manusia. Kemudian, kelompok 4 yaitu profound hearing loss atau ketunarunguan sangat berat. Mereka kehilangan 91-120 dB dan daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Dan kelompok 5 yaitu total hearing loss atau ketunarunguan total. Mereka kehilangan lebih dari 120 dB, dan daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada sama sekali. Oke teman-teman, selanjutnya ada beberapa penyebab nih mengapa seseorang bisa menderita tunarungu. Ada 3 kategori penyebab anak bisa menjadi tunarungu. Yang pertama yaitu prenatal, atau sebelum melahirkan. Ada beberapa faktor kondisi pada masa kehamilan yang membawa pengaruh pada kondisi bayi setelah dilahirkan. Pertama, yang paling dominan adalah faktor keturunan, yaitu adanya gen yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Kedua, keracunan kehamilan, di mana banyak mengkonsumsi obat-obatan sehingga berefek pada bayi. Ketiga, ada penyakit yang menyerang si ibu pada 3 bulan pertama kehamilan, yang merupakan masa pertama pembentukan organ telinga. Penyakit yang paling dominan menjadi penyebab tunarungu adalah disebabkan oleh virus morbili atau rubella. Kemudian yang kedua natal atau selama proses kelahiran.
Pertama, faktor yang paling berpengaruh tunarungu pada proses kelahiran adalah kondisi prematur. Prematuritas adalah kondisi yang rawan karena organ-organ pada janin belum berkembang dengan sempurna termasuk pada organ pendengaran. Faktor selanjutnya adalah vakum untuk membantu persalinan yang sulit. Penggunaan alat dengan mekanisme jepitan ini beresiko mengakibatkan kerusakan pada alat pendengaran. Kemudian yang ketiga adalah postnatal atau setelah kelahiran. Penyakit meningitis yang merupakan penyakit radang pada selaput otak. Penyakit ini adalah adanya bakteri yang menyerang telinga bagian dalam. Kemudian yang kedua, penyakit infeksi pada saluran pernapasan yang mengakibatkan tidak berfungsi normalnya media penghantar suara. Kemudian ada pun tanda dan reaksi yang bisa menjadi diagnosa awal seseorang anak mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu. Di antaranya adalah yang pertama, ketika bayi, seseorang ini tidak terkejut jika ada suara keras. Kemudian yang kedua, keterlambatan bicara. Tiap anak yang lahir akan melalui beberapa tahapan dan proses bicara yang sesuai dengan tumbuh kembangnya. Orang tua perlu memperhatikan rentang umur anak dan tahapan bicaranya. Meski begitu, tidak semua anak terlambat bicara mengalami gangguan pendengaran. Beberapa anak sudah ada yang merespon bunyi pada usia 8 bulan. Namun, anak merespon bunyi dengan usia 2-4 tahun, sebaiknya orang spesialis atau terapis bicara itu ke dokter spesialis tersebut. Kemudian yang kedua ada artikulasi anak terhadap beberapa konsonan tidak jelas atau hilang. Ada beberapa anak yang belum sempurna atau mengartikulasikan huruf konsonan seperti huruf R atau eng. Beberapa anak juga mengalami kesulitan huruf seperti S atau K. Namun sekali lagi, artikulasi ini harus disesuaikan dengan usia tumbuh kembang anak ya. Ketiga yaitu anak cenderung melihat wajah ketika diajak bicara. Anak yang mengalami gangguan pendengaran cenderung membaca gerak bibir lawan bicaranya, sehingga berbicara mereka cenderung menatap muka lawan bicara. Perilaku ini sering juga disebut dengan lip reading. Nah, meskipun teman-teman tuli kita sedikit ada perbedaan dengan kita, namun kita jangan sampai membuatnya merasa memiliki kekurangan. Kemudian, ini adalah cara-cara bagaimana kita dapat berinteraksi dengan teman-teman kita yang tuli nih. Yang pertama yaitu mencari perhatiannya. Ketika kita ingin berbicara dengannya, penting untuk mendapatkan perhatian. Salah satu caranya adalah dengan perlahan-lahan memberikan isyarat. Tepuk ringan di pundaknya sebanyak 2 kali untuk memperlihatkan maksud kita. Bila perhatian mereka sudah terfokus kepada kita, maka kita bisa melanjutkan percakapan. Kemudian yang kedua, lakukan percakapan dengan berhadapan langsung. Ketika kita ingin berkomunikasi dengan tunarungu atau tunabicara, lakukan secara face to face. Namun perhatikan pencahayaan yang baik supaya mereka bisa melihat wajah kita dengan jelas dan dapat membaca apa yang kita bicarakan. Kemudian yang ketiga, hindari terlalu cepat dan lakukan kontak mata. Berbicaralah lebih lambat dan berikan jeda antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Bila mereka sudah mengerti maksud kita, maka lanjutkanlah percakapan tersebut. Pastikan fokus mata kita juga melihat dirinya supaya mereka mengetahui bahwa kita memang ingin berbicara dengannya. Kemudian, bicaralah secara normal. Hindari berbisik ataupun berteriak karena dapat menyulitkan mereka untuk memahami maksud yang kita sampaikan kepadanya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan gerakan isyarat. Selain gerakan bibir, kita juga bisa memakai gerakan isyarat. Misalnya, meniru gerakan orang yang sedang makan, minum, beralih, dan lain-lain. Namun, kita tetap perlu melakukannya secara perlahan. Bila kita cukup sering berkomunikasi dengan mereka, lebih baik mulai belajar memakai tunarungu bicara, merasa nyaman dengan bahasa isyarat. Baiklah teman-teman, segitu saja materi yang akan saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.